وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'du. Sina jamaah, Bapak Ibu, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang masih memudahkan kepada kita pintu-pintu kebaikan. Dan di antara pintu kebaikan yang sangat mulia adalah sholat subuh berjamaah di masjid. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Basyiril masya'ina fi dzulmi ilal masajid." Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang melangkahkan kaki mereka di waktu yang gelap gulita menuju masjid. Binuri tami yaumal qiyamah, bahwasanya mereka nanti akan mendapatkan cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Kata para ulama, itu adalah sholat subuh dan isya. Dan sholat subuh dan isya itu adalah sholat yang paling berat bagi munafik. Dan kenapa Rasulullah SAW di sini menyebutkan di antara keutamaannya itu nanti cahayanya akan diterangkan di hari kiamat. Karena di hari kiamat itu kita butuh cahaya. Sebagaimana kita di dunia kita butuh cahaya, apalagi di hari kiamat. Dan cahaya yang paling penting di hari kiamat itu ketika kita nyebrang jembatan. Ketika nanti kita menyeberang jembatan itu sangat butuh cahaya. Walaupun jembatan itu di atas neraka jahanam, alamat ni jahannam. Jembatan itu di atas neraka jahanam dan diapit oleh api neraka jahanam. Sehingga jembatan itu di atasnya neraka, samping kanan kirinya neraka, bawahnya api. Jadi semuanya diapit sama api. Tapi ketika kita menyeberang jembatan itu sangat butuh cahaya. Karena jembatan itu gelap gulita. Sehingga siapa yang dia itu perjalanannya tidak lurus, maka dia akan berjatuhan. Kalau orang bertanya, bukankah tadi dikatakan jembatan itu diapit oleh api? Di atasnya api, kanan kirinya api, bawahnya api. Tapi kenapa gelap gulita? Karena api neraka jahanam itu warnanya hitam. Api neraka jahanam itu warnanya hitam. Sehingga apinya semakin berkobar, maka tempatnya semakin gelap gulita. Dan gak ada api dunia seperti itu. Rasulullah SAW pernah musafir dengan para sahabat. Setelah itu istirahat, bikin kemah, kemudian malam harinya itu bikin api unggun. Setelah itu Rasulullah SAW beliau mengatakan, ketika melihat api sudah berkobar, kemudian keluar asap yang hitam, maka Rasulullah SAW beliau mengatakan, api neraka jahanam itu warnanya lebih hitam daripada asap yang keluar dari api kita ini. Warnanya gelap gulita. Oleh karena itu di antara cara supaya kita itu mendapatkan cahaya itu, kita itu ke masjid jalan kaki di waktu yang gelap gulita, subuh dan isya. Seperti juga membaca surat kahfi hari Jumat, demikian juga berwudu dan banyak amal-amal yang bisa mendatangkan cahaya. Saudara jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, tinggal beberapa hari kita sudah mau masuk bulan Ramadan. Maka kita siapkan diri kita dengan sebaik-baiknya. Dan yang paling penting itu mempersiapkan diri bulan Ramadan itu bukan cuma sekedar latihan menahan makan minum saja. Karena kalau cuma menahan makan dan minum itu namanya diet. Orang-orang diet pun bisa. Tetapi yang paling penting dalam puasa itu kita mempersiapkan diri dari mata kita, sehingga tidak melihat kecuali yang Allah halalkan. Kita melatih lisan kita sehingga tidak ngomong kecuali yang baik saja. Kita menahan tangan kita, kaki kita, dan semua anggota badan kita. Karena puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum.
Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli. Orang puasa itu mereka meninggalkan makanan, minuman dan syahwat mereka, hawa nafsu mereka. Sehingga yang paling penting dalam puasa itu hawa nafsunya. Banyak orang puasa itu dia berhasil menurunkan berat badan, sehingga 1 bulan bisa turun 1 kilo 2 kilo karena diet. Tetapi dia tidak bisa menghapuskan dosa-dosanya. Rasulullah SAW belum mengatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atas. Betapa banyak orang puasa tidak mendapatkan kecuali lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena dia itu menahan makan dan minum, tapi tidak bisa memuasakan lisan, tidak bisa memuasakan mata, tidak bisa memuasakan pikiran. Sehingga puasa, dia puasa tapi ngomongnya kotor. Dia puasa tapi matanya melihat sesuatu yang Allah haramkan. Akhirnya puasanya sah, tapi puasanya tidak ada pahalanya. Oleh karena itu, puasa itu sebagaimana yang telah Allah Ta'ala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Sebagaimana itu kan persamaan. Pertanyaan, yang diwajibkan umat terdahulu dengan umat kita itu samanya di mana? Puasa yang Allah wajibkan kepada kita dan umat terdahulu itu kan sama. Samanya di mana? Samanya itu dalam hukumnya, yaitu hukumnya sama-sama wajib, tapi tata caranya beda. Puasa Ramadan itu hanya untuk umat Islam. Itu pun umat Islam pun diwajibkan Ramadan sampai 4 kali tahapan. Tidak langsung awal kali datang syariat puasa langsung Ramadan, tidak. Itu sampai 4 kali tahapan. Yaitu pertama puasa seperti umat-umat terdahulu ketika Nabi Muhammad masih di Mekah. Setelah itu ketika hijrah, puasanya Asyura tanggal 10 Muharram wajib. Setelah itu dihapus kewajiban Asyura, berubah puasa Ramadan, tapi boleh milih. Yang mampu puasa milih bayar fidyah atau puasa, tapi puasa lebih baik. Setelah itu datang firman Allah Ta'ala, faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang mendapatkan bulan Ramadan wajib puasa. Baru kewajiban khusus puasa bagi yang mampu, dan itu sampai hari kiamat. Sehingga yang sama itu apa? Yang sama itu hukumnya, yaitu sama-sama wajib, tapi tata caranya berbeda. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. Kalimat supaya, la'alla, kalau kita belajar bahasa Arab, supaya, agar, mudah-mudahan, itu kalau kita belajar nahwu itu namanya taroji, harapan. Itu kan itu cuma harapan gitu. Apakah pasti terjadi? Belum tentu. Kita katakan kepada anak kita, nak, belajar yang sungguh-sungguh supaya kamu lulus ujian. Apakah kalau dia belajar sungguh-sungguh pasti lulus ujian? Belum tentu. Mungkin dia belajar sampai dihafal bukunya, rupanya yang keluar soalnya itu enggak seperti yang di buku itu. Sehingga belum tentu dia itu berhasil. Kenapa? Karena dia itu kalimatnya itu supaya. Tapi kata para ulama, kata Abdullah bin Abbas, kalimat la'alla, supaya, agar, mudah-mudahan, kalau yang berbicara Allah litahqiq, pasti terjadi. Oleh itu artinya itu yang benar itu la'allakum tattaqun, pasti kalau puasa kamu benar itu kamu nanti akan mendapatkan gelar orang-orang yang bertakwa. Dan gelar takwa itu gelar yang sangat mulia. Surga itu disediakan bagi siapa? Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Wali-wali Allah yang Allah cintai, sehingga mereka tidak punya rasa takut dan sedih di dunia itu. Siapa mereka itu? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali-wali Allah itu enggak pernah takut dan sedih di dunia dan di hari kiamat. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan mereka itu orang-orang yang bertakwa. Sudah jamaah yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, berarti puasa itu di dalam agama kita itu hukumnya rukun Islam, hukumnya wajib. Maka siapa yang tidak puasa tanpa uzur,
Siapa yang dia enggak puasa tanpa udzur syar'i yang dibolehkan sama Allah Ta'ala, maka dia telah berbuat dosa besar. Dan perlu saya ingatkan di sini, dosa itu ada dua. Dosa itu ada dua. Yang pertama, dosa karena meninggalkan kewajiban. Allah perintahkan kita sholat, kita enggak menjalankan. Allah perintahkan kita puasa, kita enggak menjalankan. Itu dosa. Dosa yang kedua itu dosa karena melanggar sesuatu yang Allah haramkan. Allah melarang kita berzina, kita jalankan zina. Melarang kita berdusta, kita berdusta. Berarti itu dosa juga. Tapi kata para ulama, dosa karena meninggalkan perintah itu dosanya lebih besar daripada dosa melanggar keharaman. Sama-sama dosa, tapi dosanya berbeda. Nabi Adam berbuat dosa sampai akhirnya dikeluarkan dari surga. Iblis juga berdosa sampai akhirnya dikeluarkan dari surga juga. Nabi Adam berbuat dosa, iblis berbuat dosa. Kata para ulama, dosanya iblis lebih parah daripada dosanya Nabi Adam. Kenapa? Karena dosanya iblis itu meninggalkan perintah. Disuruh sujud tidak mau sujud. Sedangkan dosanya Nabi Adam itu melanggar larangan. Dilarang makan buah dari pohon, Nabi Adam melanggarnya. Sama-sama dosa, tapi dosanya iblis lebih parah. Maka perhatikan di sini ucapan saya ini. Orang yang tidak puasa 1 hari, dia tidak puasa tanpa udzur, dosanya lebih parah daripada berzina, daripada minum khamr, daripada mencuri, daripada membunuh. Orang meninggalkan satu sholat saja itu, sholat zuhur misalkan, dia malas enggak sholat itu, dosanya melebihi berzina, melebihi minum khamr, melebihi membunuh, melebihi mencuri. Kenapa? Karena itu perintah Allah Ta'ala, enggak main-main perintah Allah. Apalagi perintah Allah yang dimasukkan dalam rukun Islam, itu enggak main-main lagi itu. Maka itu puasa ini karena ibadah yang sangat penting dan hukumnya itu wajib. Maka di sini kita akan belajar sedikit tentang mimpi-mimpinya Rasulullah SAW, karena nanti dalam mimpi itu ada kaitan dengan orang yang tidak puasa. Orang yang tidak puasa tanpa udzur itu nanti kayak apa azabnya mereka itu? Itu nanti dalam mimpi ada. Dan ini sebagai persiapan kita untuk membersihkan jiwa kita. Karena sebelum datang Ramadan itu kalau bisa jiwa kita itu sudah kita bersihkan. Bukan hanya membersihkan badan. Kalau di istilah kampung kami itu di Salatiga itu, biasanya kalau orang mau Ramadan itu mau puasa itu istilahnya padusan. Nggak tahu kalau di sini ada nggak padusan, pada kungkum di sungai dan yang lainnya itu. Bagus, dia membersihkan badannya bagus. Tapi yang paling penting itu untuk menyambut bulan Ramadan itu bersihkan jiwanya. Bukan hanya badan saja itu, badan gampang dibersihkan. Yang paling susah itu membersihkan hati, membersihkan jiwa itu yang paling susah. Kita akan membaca mimpi Rasulullah SAW dan mimpinya luar biasa. Mimpinya sangat luar biasa, mimpinya Rasulullah SAW ini. Hadis sahih, nanti ada 2 hadis saya sebutkan. Sebenarnya hadis ini banyak, tetapi kita akan menyebutkan 2 hadis saja. Tapi hadisnya panjang. Yaitu hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari seorang sahabat namanya Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu. Tolong perhatikan ini, karena nanti banyak kejadian yang dilihat sama Rasulullah SAW dalam mimpi beliau. Kata Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yukthiru ayyaqula li ashabihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling sering mengatakan kepada para sahabatnya, hal ra'a ahadun minkum min ru'yah. Siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Jadi kalau sholat subuh itu, Nabi Muhammad kalau sholat subuh itu biasanya duduk di masjid. Para sahabat juga duduk itu. Akhirnya seringnya itu Rasulullah tanya, siapa di antara kalian yang tadi malam mimpi? Faqala fayaqussu alaihi ma sya'allahu ayyaqussa. Kalau ada orang yang mimpi, maka Rasulullah mengatakan, ayo kamu ceritakan mimpi kamu apa. Akhirnya dia cerita panjang lebar itu. Ada sebuah riwayat itu, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau menafsirkan? Coba siapa yang berani menafsirkan mimpi itu? Pernah dalam sebuah riwayat itu Abu Bakar. Boleh mengatakan saya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan silahkan kamu tafsirkan itu. Ditafsirkan sama Abu Bakar itu.
Setelah itu Rasulullah mengatakan tafsiran kamu itu ada yang benar, ada yang salah. Sehingga sering Rasulullah SAW itu bertanya tentang mimpinya para sahabat. Maka suatu ketika wa innahu qala dzata ghadatin, pernah beliau itu pada pagi hari Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang tadi malam mimpi? Tidak ada seorang pun sahabat yang bermimpi. Akhirnya Rasulullah SAW itu yang mimpi tadi malam rupanya itu. Maka Rasulullah itu menceritakan panjang lebar mimpinya beliau. Dan perhatikan di sini, sedikit saya singgung masalah fikih mimpi itu. Mimpi itu terbagi jadi dua. Yang pertama mimpinya Nabi dan Rasul. Mimpinya Nabi dan Rasul itu wahyu. Sehingga Nabi itu kalau tidur nggak boleh dibangunkan. Nabi itu kalau tidur tidak boleh dibangunkan. Kenapa? Apa yang dilihat dalam tidurnya itu wahyu Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim ketika menyembelih anaknya itu, dari mana mendapatkan itu? Dari mimpi. Inni arafil manami anni azbahuka. Putraku, saya melihat dalam mimpi saya itu saya menyembelih kamu itu. Apa kata putranya itu? Ya abatif al-matumar. Bapakku, kerjakan yang Allah perintahkan. Anaknya faham itu Nabi. Kalau seorang Nabi mimpi itu wahyu itu. Sehingga Pak Nabi kalau tidur nggak boleh dibangunkan. Nabi itu kalau tidur cuma matanya yang tidur, tapi hatinya tidak tidur. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau mimpinya selain Nabi, nanti dibagi lagi sama para ulama itu. Kalau orang soleh itu, mimpi mereka itu dinamakan dengan mubasyirat, mimpi yang kenyataan. Itu semakin dekat dengan hari kiamat, nanti orang-orang mukmin itu semakin sering seperti itu. Sehingga terkadang kita itu melihat kejadian, kok pernah saya lihat kejadiannya seperti ini ya? Kok ini pernah saya lihat kelihatannya itu dalam mimpi kita. Sedangkan manusia biasa itu mimpi mereka itu ada tiga. Mimpi dia itu ada tiga. Yang pertama terkadang mubasyirat dari Allah Ta'ala, kabar gembira dari Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua terkadang mimpi itu mukhawwifat minasyaiton, yaitu syaitan masuk dalam mimpi kita memberikan rasa takut kepada kita. Yang ketiga itu mimpi itu terkadang kembang malam. Kembang malam itu sesuai dengan pikiran kita. Apa yang kita pikirkan sebelum tidur rupanya kebawa ke mimpi itu. Itu namanya kembang malam istilahnya itu. Dan di sini karena mimpinya Nabi kita Muhammad SAW, maka nggak main-main ini. Dan itu wahyu Allah Ta'ala, pasti terjadi. Beliau mengatakan, cerita panjang lebar, beliau mengatakan, innahu atanil lailata atiyan. Tadi malam saya itu didatangi sama dua orang, yaitu malaikat ini. Dua orang ini malaikat. Sebagian mengatakan malaikat Jibril dan Israfil. Dua malaikat. Wa innahuma ibta'atsani. Dan keduanya itu membangunkan saya. Yang satu di kanan beliau, yang satu di kiri beliau. Nanti dalam riwayat yang kedua saya sebutkan, malaikat itu memegang bajunya Rasulullah, dibangun, ayo Muhammad, ayo bangun. Setelah itu Nabi Muhammad itu dipegang sama dua malaikat ini. Wa innahuma qalali, dan kedua malaikat ini mengatakan kepada saya, intalik, wahai Muhammad, ayo pergi. Wa inni intalaqtu ma'ahuma, akhirnya saya itu pergi bersama keduanya. Kemudian ketika pergi ini nanti dilihatkan banyak kejadian itu Nabi Muhammad itu. Kejadian pertama, Rasulullah mengatakan, wa inna ataina ala rajulil muttaji'in. Kami berjalan, kemudian kami itu melewati ada orang yang dia itu sedang tidur terlentang. Kalau terlentang itu berarti kan mukanya di atas, menghadap ke atas, namanya tidur terlentang itu. Fa idza akharu qa'imun alaihi bisokhratin. Ada orang tidurnya itu telentang, tiba-tiba datang orang lain bawa batu yang besar. Kemudian orang itu berdiri di sebelah orang yang tidur. Jadi ada orang tidur, datang orang bawa batu yang besar berdiri di atas sebelahnya itu. Di sebelahnya orang yang tidur itu. Fa idza huwa yahwi bisukhrati li ra'sihi. Setelah itu orang yang berdiri megang batu besar ini dipukulkan di kepala orang yang tidur. Jadi batunya dibanting gitu di kepala orang yang tidur itu sampai remuk kepalanya itu. Sampai Rasulullah mengatakan itu, fayat lahu ra'suhu, sampai kepalanya remuk. Itu bukan hanya pecah saja, remuk kepalanya itu.
fa idza huwa yahwi bis sukhrati fayatadahdahu al hajaru hahuna. Saking kerasnya lemparan orang ini sampai batunya itu terpental jauh sekali itu. Fayatba'ul hajara, akhirnya orang yang berdiri itu lari ngambil batu, jauh sekali terlempar itu. Kemudian diambil batunya, kemudian kembali lagi ke orang yang tidur tadi itu. Fala yarji'u ilaihi hatta yasihha ra'suhu. Ketika orang itu pulang ke orang yang tidur itu, kepalanya sudah pulih kembali. Setelah itu apa? Fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala al-marratal ula. Diremuk lagi kepalanya itu. Setelah itu ngambil batu lagi, kembali remuk lagi, terus seperti ini. Akhirnya saya bertanya, qultu lahuma. Saya mengatakan kepada malaikat, kedua malaikat itu, subhanallahi ma hadzan. Subhanallah, maha suci Allah, apa yang mereka berdua kerjakan di sini itu? Akhirnya malaikat mengatakan qala li. Dua malaikat mengatakan intolik. Jalan saja Muhammad, jalan. Nanti akan kita jelaskan itu kejadian. Jalan saja itu. Ini kejadian pertama. Jadi kejadian pertama itu ada orang yang tidurnya terlentang. Setelah itu datang malaikat membawa batu, kemudian dilempar ke kepala orang itu sampai remuk kepalanya itu. Qala, akhirnya Rasulullah menceritakan lagi. Fantolakna, akhirnya kami jalan lagi. Fa'ataina ala rajulin mustalqin liqafah. Kemudian saya mendapatkan ada orang yang tidurnya itu tengkurap. Kalau tidur tengkurap berarti kan mukanya di bawah. Kalau tadi kan mukanya ke atas. Ini tidur mukanya di bawah. Wa idza akharu qa'imun alaihi bikalubin min hadid. Setelah itu datang malaikat, datang orang membawa jangkar besi. Yaitu kayak orang mancing itu kan ada kailnya itu. Kalau ini besar kailnya itu, jangkarnya itu besar. Fa idza huwa ya'ti ahada syiqqai wajhihi. Setelah itu malaikat yang bawa jangkar besi ini mendatangi orang yang tidurnya tengkurap. Setelah itu kepalanya itu dipegang, muka yang di kanan itu dibalik, yaitu dilihatkan itu. Setelah itu ditusuk dengan jangkar besi itu, kayak ikan kayak itu kalau nusuk, kailnya kalau sudah nusuk itu ditusuk. Setelah itu ditarik sama malaikat mukanya itu, sampai akhirnya terkelupas daging sama tulangnya. Setelah itu mengatakan kata Rasulullah, fa idza huwa ya'ti ahada syiqqai wajhi. Malaikat ini mendatangi orang itu dari muka yang kanan. Fayusharshiru sidqahu ila qafah. Sampai akhirnya itu ditusuk di jidatnya, hidung dan mulutnya. Ditusuk, jadi jangkarnya ada dua itu. Ada tiga. Jangkarnya itu ada tiga. Sampai akhirnya kulit yang di jidatnya itu terkelupas sampai ke belakang. Kulit yang di matanya ini terkelupas sampai ke belakang. Kulit yang di mulutnya terkelupas sampai ke belakang. Jadi setengah muka itu terkelupas semua itu sampai ke belakang. Wa min kharahu ila qafahu wa ainahu ila qafahu. Qala wa rubbama qala Abu Ruja fayashqu, yaitu sudah sampai terkelupas semua ke belakangnya itu. Thumma yatahawwalu ila al-janibil akhar. Ketika sudah terkelupas, maka malaikat itu pindah yang kiri, yaitu muka yang di kiri. Kemudian ditusuk juga, kemudian dikelupas sampai ke belakang. Ketika sudah yang kiri itu sudah dikelupas, kanan itu sudah pulih. Setelah itu apa? Kanannya lagi kelupas lagi. Setelah itu kirinya sudah pulih, terus seperti itu. Setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, subhanallahi ma hadzan. Maha suci Allah Ta'ala, apa yang mereka kerjakan berdua di sini itu? Akhirnya malaikat mengatakan qala li. Kedua malaikat mengatakan intolik. Pergi wahai Muhammad, pergi dulu. Ini kejadian yang kedua. Coba nanti diingat ada berapa kejadian itu. Yang kedua, ada orang yang tidurnya tengkurap, kemudian mukanya itu dijangkar sampai akhirnya kulitnya itu terkelupas dari tulangnya ke belakang, yaitu sampai ke punggungnya. Fantolakna fa'ataina ala mithlatan nur. Akhirnya kami pergi lagi melanjutkan perjalanan itu. Kemudian kami itu mendatangi sebuah tungku. Ada istilahnya tungku. Tungku itu kalau di Arab banyak. Masaknya roti itu di Arab itu pakai tanur. Kalau di kita itu ibaratnya kayak tungku, yaitu kayak bukan kayak panci, bukan. Tungku. Jadi tungku itu kayak gentong kayak gitu, tapi atasnya itu kecil. Penutupnya itu kecil, itu namanya tungku.
Gitu kami mendapatkan ada sebuah tungku yang besar. Fa idza fihi laghatun wa aswat. Saya mendengar dari jauh itu suara tangisan, teriakan, rintihan dari dalam tungku itu. Fatola'na fihi, akhirnya kami penasaran ada apa di dalamnya itu. Fa idza fihi rijalun wa nisaa'un uratun. Akhirnya kami melihat dari atas, kami mendapatkan di dalamnya itu laki-laki perempuan telanjang. Fa idza hum ya'tihi lahabun min asfala minhum. Setelah itu apa? Mereka itu digodok mereka itu. Jadi ada sebuah tungku, bawahnya dibakar. Ketika apinya sudah menyala-nyala dan panasnya menyengat, fa idza atahum dzalikal lahab. Ketika apinya itu sudah menyala-nyala, dau-dau, teriak keras sekali tindakan mereka itu. Qultu lahuma, maka saya tanya sama kedua malaikat itu, "Ma haula, siapa mereka wahai malaikat ini?" Qala li, maka keduanya mengatakan, "Intolik, pergi wahai Muhammad, pergi." Berarti kejadian ketiga itu Rasulullah melihat ada sebuah tungku yang besar, dikumpulkan laki-laki perempuan telanjang, kemudian bawahnya dibakar, yaitu kayak digodok, disangri, mereka itu disangri. Qala fantolakna, akhirnya kami lanjut perjalanan. Fa'ataina ala nahrin, kemudian kami mendapatkan ada sebuah sungai. Hasibtuhu annahu kana yaqul, dan saya, kata rawinya itu, saya ingat yaitu sahabat itu mengatakan ahmar mithlad dam. Ada sebuah sungai yang warna airnya itu merah sekali itu seperti darah. Fa idza fin nahri rajulun sabihun yasbah. Ketika saya lihat sungainya itu, rupanya di dalam sungai itu ada orang yang berenang. Sungai warnanya merah, di tengahnya itu ada orang yang berenang. Fa idza ala syattin nahri rajulun qad jama indahu hijaratan katsiratan. Saya lihat juga itu, ini sungai, kan sebelah kanan kirinya itu ada tanggul. Tempat kalau orang renang itu, kemudian dia itu ke tepi, itu namanya tempat tanggulnya itu. Rupanya di tanggulnya itu ada dua orang, di kanan, di kiri, duduk di situ, nunggu, dan mereka sudah mengumpulkan batu-batuan. Dan batunya besar-besar batunya itu. Fa idza dzalika sabihu yasbahu ma yasbah. Sampai akhirnya yang berenang itu dia sudah capek renang itu. Ketika sudah capek maka dia istirahat. Tsumma ya'ti dzalikal ladzi qad jama indahul hijarata. Ketika dia sudah capek maka dia menepi. Ketika menepi, kan ada malaikat tadi yang menjaga di situ itu. Akhirnya kepalanya dipegang sama malaikat, yaitu orang itu yang sudah berenang sudah capek itu dipegang. Fayaghfaru lahu fah. Akhirnya mulutnya disobek sama malaikat ini. Yaitu mulutnya dipenggang, disobek, batunya dimasukkan, dijejeli sama batu-batuan itu. Ketika sudah penuh, tutup sama malaikat. Kemudian malaikat mengatakan, ayo renang lagi, renang sana. Wah, akhirnya dia renang lagi. Ketika sudah capek, dia ke kiri. Rupanya ada malaikat yang bawa batu juga itu. Ketika sudah dia itu istirahat, ke kiri, pegang kepalanya sama malaikat, sobek lagi mulutnya itu, dijejeli batu-batuan lagi itu. Setelah itu tutup lagi, suruh renang lagi, terus seperti ini. Akhirnya saya bertanya, mahadzani, apa yang mereka kerjakan di sini wahai malaikat ini? Qala li, maka keduanya mengatakan kepada saya, intolik, pergi saja wahai Muhammad, pergi, lanjut lagi. Pertanyaan ini tadi kejadian berapa ini? Nah, kejadian yang keempat, yaitu Rasulullah melihat ada orang renang di sungai yang merah, samping kanan kirinya itu ada malaikat yang sudah mengumpulkan batu-batuan, kemudian nanti mulutnya dijejeli sama batu-batu itu. Qala fantolokna, akhirnya kami lanjutkan perjalanan. Fa'ataina ala rajulin karihil mar'ati. Akhirnya kami mendatangi orang yang sangat jelek sekali mukanya itu. Ka'akrahima antara'in rajulan mar'atan. Sampai kata beliau mengatakan sampai ya, ibaratnya kayak orang melihat orang paling menyeramkan mukanya itu. Yaitu saking menyeramkannya sampai orang enggak berani menatap wajahnya itu, menyeramkan sekali mukanya. Mukanya paling jelek. Fa idza indahu narun yahushuha. Dan anehnya lagi itu, orang yang jelek mukanya ini, dia itu di belakangnya itu ada api. Yaitu kayak pengembala kambing, sapi itu. Dia itu sedang narik api. Tapi yang ditarik itu api nih. Kalau orang pengembala sapi kan dia itu narik pakai tali, sapinya itu ditarik itu. Ini yang ditarik itu api. Jadi ada api yang besar ditarik sama dia. Wa yas'a haulaha.
dan dia itu berjalan-jalan di api itu. Qultu lahuma, akhirnya saya bertanya sama malaikat, ma hadza, siapa ini? Qala li intolik, wa Muhammad, pergi. Berarti yang kelima kejadian ini. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah mengatakan, fantolakna fa'ataina ala raudatin mu'tammatin. Akhirnya kami lanjutkan perjalanan. Saya melihat ada sebuah kebun, ada sebuah taman bermain yang mu'tammah. Mu'tammah itu tertutup dengan rumput-rumput yang hijau. Saking indahnya itu sampai nggak ada tanahnya, itu nggak kelihatan itu. Rumputnya itu hijau sekali, itu menutup totalitas itu tempat bermainnya itu. Fiha min kulli launir rabi, dan semua warna itu ada di situ. Yaitu apa? Rumputnya itu berwarna-warni itu, ada yang merah, ada yang hijau, ada yang berwarna-warni rumputnya itu. Fa idza baina dhahri raudati rajulun tawil. Akhirnya saya itu masuk ke kebun itu. Di tengah-tengah kebun itu ada orang yang sangat-sangat tinggi, kata Rasulullah itu. La akadu ara ra'sahu tulan fis sama, sampai saya melihat ke atas itu, melihat mukanya itu, sampai saya nggak bisa melihat mukanya itu, saking tingginya itu. Orangnya tinggi sekali sampai saya nggak bisa melihat mukanya itu. Fa idza haula ar-rajuli min aktsari wildanin ra'aituhum qattu. Dan di sebelahnya, di sekelilingnya orang yang tinggi itu, kumpulan anak-anak yang sedang bermain. Kata Nabi beliau mengatakan, demi Allah saya tidak pernah melihat kumpulan anak-anak paling banyak kecuali mereka. Yaitu ini ada orang tinggi sekali, bermain-main sekeliling orang tinggi itu, memutari orang tinggi itu, anak-anak yang jumlahnya banyak sekali, kata beliau itu. Qultu lahuma, maka saya katakan kepada malaikat itu, man haula, siapa mereka itu? Siapa mereka ini? Siapa ini yang tua, yang tinggi ini, dan siapa mereka itu? Qala li, maka keduanya mengatakan intolik. Lanjut lagi, perjalanan masih lanjut ini. Fantolakna fa'ataina ala fantahaina ila raudatin azimatin. Kami melewati kebun ini, yaitu tempat taman ini. Kami naik ke atas lagi, rupanya di atasnya itu ada taman yang lebih besar lagi. Raudatin azimatin, kata Rasulullah, azimah, yaitu sebuah taman yang sangat-sangat besar. Kata beliau mengatakan, lam ara raudatan qattu a'dhamu minha. Sampai saya itu tidak pernah melihat sebuah taman yang paling besar kecuali itu. Wala ahsan, dan tidak ada taman yang paling indah kecuali itu. Akhirnya setelah itu jadi taman besar. Setelah itu kalau jalan lagi itu ada naik lagi, tanjakan lagi ke atas itu. Akhirnya kedua malaikat mengatakan, irqa fiha. Muhammad, ayo sekarang kamu naik ke atas itu. Fartaqaina fiha, akhirnya kami itu naik. Fantahaina ila madinatin mabniyatin bilabini dhahabin walabini fiddatin. Akhirnya ketika kami naik lagi ke atas, jadi dari taman yang besar ini naik lagi ke atas itu, kata beliau mengatakan, saya mendapatkan sebuah istana megah, Madinah, sebuah kota. Di dalamnya itu ada sebuah kota yang dibangun dari emas dan perak. Jadi gerbangnya itu, pintu gerbangnya, demikian juga tembok-temboknya itu dari emas. Kemudian penghiasnya itu dari perak. Fa'ataina babal madinati. Kata Rasulullah mengatakan, maka saya mendatangi pintu gerbang kota itu. Fastaftahna, akhirnya kami itu mengetuk pintunya, yaitu mengetuk pintu, kita mau izin masuk. Fafutihalana, akhirnya dibukakan untuk kita. Fadakhalnaha, kemudian kami masuk ke dalamnya. Ketika kami sudah masuk ke dalamnya, baru kita masuk pintu gerbang itu. Fatalaqana fiha rijalun syatrun min khalqihinna ka ahsani ma antara'in. Kami itu kami disambut. Jadi orang-orang datang menyambut kami itu orang-orang yang wajahnya itu ada dua. Wajahnya itu ada dua. Yang kanan itu wajahnya indah sekali, yang di kiri itu wajahnya jelek sekali. Jadi wajahnya itu mukanya ada dua itu. Qala lahum, akhirnya dua malaikat yang bersama saya itu mengatakan kepada mereka, orang-orang yang wajahnya ada dua itu, idhabu faqa'u fi dzalikan nahri. Wahai orang-orang yang mukanya ada dua, pergi kamu ke sungai itu, ditunjukkan sungainya itu. Kamu nyemplung ke sana, mandi di sana itu. Fa idza nahrun mu'taridun yajri ka'anna ma'ahul mahdu fil bayat. Lalu mereka itu berlarian masuk ke dalam sungai itu, dan saya juga ke sungai itu melihat sungai apa itu. Beliau mengatakan rupanya sungai itu lurus. Sungainya lurus, kata beliau, dan warna airnya itu lebih putih daripada susu. Warnanya putih sekali airnya itu.
Fadhahabu fawaqau fihi. Akhirnya mereka pada pergi mandi di situ. Tsumma rajau ilaina. Setelah itu mereka itu mentas naik ke atas. Ketika sudah pergi ke kita lagi mengambil kita, qad dhahaba dzalika su'u anhum. Akhirnya muka yang jelek itu hilang. Yaitu muka kiri yang jelek itu, setengahnya itu jelek itu hilang. Fasaru fi ahsani suratin. Akhirnya mereka itu menjadi orang yang wajahnya indah sekali. Qala li, akhirnya malaikat itu mengatakan kepada saya, hadhihi jannatu adn. Muhammad, ini tempat ini sekarang ini adalah surga Aden. Tempat kamu ini sekarang ini namanya surga Aden. Setelah itu malaikat mengatakan, wa hadzaka manziluka. Coba lihat ke sana lagi itu, ke atas, lihat lagi ke atas itu. Itu adalah rumah kamu ya Rasulullah. Itu rumah kamu, saya tunjukkan itu rumah kamu itu. Fasama basari su'udan. Langsung muka saya itu ke atas melihat langit itu, melihat di atasnya itu. Fa idza qasrun mithlur rubabatil bayda. Kata beliau mengatakan, akhirnya mata saya melihat sebuah istana yang sangat-sangat indah, kata beliau itu, seperti awan yang ada di atas langit itu. Indahnya luar biasa. Sampai Rasulullah mengatakan, demi Allah saya enggak pernah melihat dengan mata saya sebuah istana yang sangat-sangat indah kecuali rumah itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, yaitu Rasulullah mengatakan kepada mereka itu ketika sudah jelaskan ini rumah kamu ya Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan, barakallahu fikuma, semoga Allah memberkahi kalian berdua wahai malaikat. Dzarani fa adkhulahu, tolong izinkan saya untuk masuk ke dalam rumah saya pengen lihat sekarang kayak apa rumah saya itu. Maka malaikat mengatakan, amal ana fala, sekarang belum diizinkan. Kalau sekarang engkau masih hidup di dunia tidak diizinkan, sehingga kamu lihat dari luar saja itu. Tapi kalau engkau masuk enggak diizinkan ya Rasulullah itu. Wa anta dakhilahu, kamu tidak boleh masuk ke dalamnya. Setelah itu baru akhirnya malaikat itu menceritakan mimpi panjang lebar tadi itu apa maksudnya itu. Setelah itu malaikat mengatakan, yaitu Rasulullah mengatakan kepada malaikat, fa inni qad ra'aitu mundul lailati ajaba. Wahai malaikat, dari tadi perjalanan saya melihat sesuatu yang menakjubkan itu. Fama hadzal ladzi ra'aitu, apa sih yang saya lihat itu apa gitu. Qala li, akhirnya kedua malaikat mengatakan, amma inna sanukhbiruka. Sekarang karena perjalanan kita sudah selesai, maka sekarang baru saya kabarkan satu persatu, saya ceritakan itu. Wa amma rajulul awwal, orang yang pertama. Nah, sekarang saya tanya, yang pertama itu apa? Orang yang tidur telentang. Setelah itu datang orang bawa batu dipecah kepalanya itu sampai remuk kepalanya itu. Siapa orang itu? Maka malaikat mengatakan, ammar rajulul awwal alladzi ataita alaihi yuthlaqu ra'suhu bil hajar. Sedangkan orang yang pertama, orang yang tidur telentang dan diremuk kepalanya dengan batu, siapa itu? Ini perhatikan, ini nasihat bagi kita itu. Fa innahu rajulu ya'khudul Qur'an. Dia itu adalah orang yang sudah ngambil Quran, sudah belajar Al-Quran, sudah hafal Quran, fayarfuduhu, kemudian Al-Quran itu dibuang sama dia itu. Al-Quran disia-siakan. Fayanamu anis sholatil maktubati, sampai akhirnya dia itu tidur tidak sholat fardu dia itu. Berarti dia itu siapa? Allah karuniakan nikmat besar bagi orang itu, sampai dia itu punya ilmu Quran, sudah hafal, walaupun gak harus 30 juz, Anda sudah hafal berapapun ayat itu karunia itu. Sebaik-baik orang itu kan yang hafal Quran dan mempelajarinya itu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yaitu Anda punya hafalan Quran hatta satu surat, itu karunia besar yang Allah berikan kepada Anda itu. Yang paling penting dalam Al-Quran itu bukan dihafal. Kalau cuma menghafal saja itu, burung beo saja bisa itu. Tapi Al-Quran diturunkan bukan untuk dihafal. Al-Quran itu diturunkan untuk dibaca, untuk difahami, untuk diamalkan. Kalau cuma lomba-lomba Al-Quran, juara 1, juara 2, luar biasa mudah orang seperti itu. Tetapi yang paling susah itu bagaimana kita itu mengamalkan isi Al-Quran. Al-Quran itu bukan hiasan. Al-Quran itu diturunkan supaya dibaca, dijadikan pedoman hidup bagi kita. Maka itu apalagi bulan Ramadan. Maka saya katakan, ingat ucapan saya ini, kalau bulan Ramadan saja kita nggak bisa menghatamkan Quran, minimal sekali hataman satu kali saja wis. Pertanyaan, kapan lagi Anda bisa menghatamkan?
Ramadan, bulan terbaik untuk baca Quran saja kita nggak bisa khatam itu. Terus kapan lagi Anda bisa menghatamkan itu? Apakah kalau sudah mau mati baru pengen menghatamkan itu? Nah itu apa? Siapa yang sudah Allah berikan ilmu Quran, cara baca yang benar, kita sudah belajar, terus kita sudah punya hafalan, maka tanggung jawab kita itu menjaga Al-Quran kita dan kita itu amalkan hukumnya. Bukan sekedar kita hafal, setelah itu apa? Judi masih jalan. Dan itu nyata. Dan itu nyata, kejadian nyata, apalagi di Indonesia ini. Kenapa? Karena ngafal Quran itu hanya untuk kebanggaan saja, bukan untuk diamalkan, apalagi untuk lomba dapat hadiah. Sampai ada kejadian nyata ini ketika MTQ itu apa itu? Musabaqah tilawatil Quran, lomba Al-Quran se-Indonesia. Saya lupa waktu itu tempatnya di mana, lupa saya itu. Ada seorang peserta lomba itu, utusan dari sebuah kota, seorang perempuan. Subhanallah, dalam lomba itu, ini dalam area lomba itu, ketemu dengan seorang laki-laki peserta lomba juga, utusan dari kota yang lain itu, dan di situ berzina. Di tempat lombanya itu berzina itu. Ini lomba, sebelum masuk lomba kan mereka istirahat dulu itu, persiapan itu berzina dan ketahuan di CCTV. Dan siapa itu? Penghafal Quran terbaik di kotanya. Jadi nggak main-main. Al-Quran itu bukan hanya slogan, apalagi kebanggaan, dilombakan jadi kebanggaan kita, bukan. Yang paling penting dalam Al-Quran itu bagaimana kita bisa mengamalkan. Apalagi kalau kita lihat orang-orang kampung kita yang ya hafal-hafal Quran itu, yang biasa untuk acara-acara mereka lah itu. Sampai saya melihat juga dengan mata saya itu, hafal Quran sering dipanggil di acara pernikahan, acara kematian, dan yang lainnya itu nggak sholat, bahkan mabuk dia itu. Bahkan dia penghafal Quran itu main judi itu penghafal Quran itu. Kalau ditanya masalah Qurannya, sampai dia itu bisa membaca dari belakang, bukan dari depan itu, dari belakang kelotok dia itu, karena sudah terbiasa sering ikut acara-acara itu. Oleh karena itu apa? Siapa yang sudah diberikan Allah ilmu Al-Quran itu dijaga hati-hati, apalagi bulan Ramadan, bulan terbaik untuk menjaga Al-Quran kita itu. Minimal apa? Ulama salaf kita itu kalau sudah masuk Ramadan, mereka itu apa? Tinggalkan semua pengajian ilmu itu 11 bulan khusus pengajian ilmu. Tapi Ramadan itu khusus kembali ke kitab Allah, ke Al-Quran. Sehingga apa? Semua itu buka mushaf. Sehingga Imam Syafi'i sampai bisa menghatamkan 60 kali khataman di bulan Ramadan. Berarti satu harinya itu 2 kali khataman. Saya pernah mencoba itu semaksimal mungkin itu. Coba orang baca Quran semaksimal mungkin sehari itu berapa itu. Bukan dengan hafalan, gak usah pakai hafalan itu. Kalau pakai hafalan kan kita mikir sambil ngomong kan berat gitu. Saya buka itu. Subhanallah, itu saya coba itu waktu itu. Saya membaca 5 juz saja itu tanpa berhenti. Ngomong terus 5 juz itu. Itu mulut itu kayak mau patah-patah itu. Jadi kayak kaku semua itu 5 juz ini. Masya Allah, itu sudah maksimal itu. Setelah itu berat sekali mau ngomong itu. Lidahnya itu sudah kayak berat sekali, kaku mau ngomong itu 5 juz itu. Imam Syafi'i itu, beliau itu dalam sholatnya saja itu, beliau sehari 2 kali khataman. Kalau 2 kali khataman berarti berapa juz itu? 60 juz. 60 juz. Itu belum yang di luar sholat itu, nggak dihitung sama beliau itu. Pertanyaan, 60 juz sehari itu. Terus kerjaannya Imam Syafi'i itu apa gitu? Nah, ini bedanya kita dengan ulama-ulama salaf kita itu. Ulama salaf kita itu mereka kerja 11 bulan untuk Ramadan. Kalau kita kan kerja untuk lebaran, bukan Ramadan kan gitu. Habisnya di lebaran kita itu kan itu. Kalau mereka Ramadannya itu. Sehingga apa? Masuk Ramadan mereka tinggalkan kerjaan mereka beli makanan yang bergizi. Sehingga enggak banyak ke WC mereka itu kan itu. Waktunya enggak habis di WC kan itu. Sehingga apa? Ulama salaf kita itu biasa antara isya dan subuh itu dengan 1 wudu. Sehingga mereka sholat untuk isya, sekarang untuk subuh sholatnya mereka itu. Mereka enggak batal wudu mereka itu. Kenapa enggak batal? Dan itu biasa ulama salaf. Apalagi Ramadan, bulan Ramadan hampir mayoritas seperti itu mereka itu. Pertanyaan, kok bisa itu? Bisa karena makanannya bergizi. Minumnya madu, makanannya cuma yang bergizi. Kenapa? Karena 11 bulan kerja itu untuk persiapan Ramadan itu. Dan itu bisa. Jadi yang pertama itu, orang yang sudah dikaruniakan Al-Quran, tetapi Al-Quran itu disia-siakan. Kemudian yang kedua, saya tanya yang kedua apa itu? Orang yang tidurnya tengkurap.
Setelah itu mukanya disobek sama para malaikat itu. Wa ammar rajulul ladzi ataita alaihi yusharsharu sidquhu ila qafah. Sedangkan orang yang tidurnya tengkurap kemudian dijangkar mukanya itu sampai mulutnya, hidungnya, matanya sampai terkelupas itu. Fa innahu rajulu yaghdu min baitihi. Siapa orang itu? Orang yang keluar dari rumahnya fayakdzibul kadzbata. Ngomong satu ucapan dusta sekali saja itu, satu tok, canda dia itu niatnya itu. Ngomong sama temennya itu, membawa sebuah berita dusta itu. Kita nggak tahu rupanya temennya yang dengar itu ngabarkan ke yang lain juga itu. Yang lain cerita sama yang lainnya lagi, akhirnya menyebar itu. Tablughul afaq, satu dusta itu tersebar. Berarti apa? Siapa yang ngomong dusta sampai menyebar, nanti azabnya seperti ini. Apalagi apa? Sekarang di media sosial, berita-berita hoax kayak apa banyaknya itu. Mungkin antum bercanda sama teman antum itu di grup WA, misalkan di WA, canda, tek, antum kirim candanya itu, dusta. Rupanya sama temannya itu di screenshot, kirimkan 100 grup. Dari 100 grup jadi 1000 grup. Berapa yang baca itu? Antum nanggung dosanya di hari kiamat itu. Sehingga hati-hati kalau berucap itu, hati-hati. Kemudian saya lanjutkan, wa ammar rijalu wan nisa'ul urah. Sedangkan laki-laki perempuan yang telanjang dalam tungku, kemudian tunggunya dibakar dari bawah itu. Siapa mereka itu? Fa innahum zunah waz-zawani. Mereka adalah laki-laki perempuan yang berzina. Wa ammar rajulul ladzi ataita alaihi yasbahu fin nahri fayulqamul hajar. Sedangkan orang yang berenang di sungai yang merah, setelah itu ketika menepi, mulutnya disobek, dimasukkan batu-batuan. Siapa mereka itu? Fa innahu akilur riba, pemakan riba. Orang-orang yang makan riba. Maka orang itu harus belajar fikih muamalah jual beli. Kenapa? Bedanya antara riba dan yang halal itu tipis sekali itu. Jangan sampai apa? Karena bodohnya kita itu nggak belajar. Kita itu muamalah jual beli kita, transaksi kita, kita cocok tanam kita itu ada riba yang masuk. Zamannya Umar bin Khattab itu, mereka itu beli itu punya tim untuk mengetes orang yang mau dagang. Jadi misalkan ada orang membuka lapak di pasar itu nanti dites sama timnya Umar bin Khattab. Ditesnya apa? Kamu tahu riba enggak? Riba itu apa? Ini bedanya riba yang sama yang syariah apa itu? Kalau enggak tahu, yaitu orang mau dagang itu enggak tahu, suruh ke masjid. Kamu di masjid dulu belajar fikih dulu. Kenapa? Orang bodoh masuk pasar ancur-ancuran dia itu. Orang yang berilmu saja belum tentu bisa menjaga diri ketika sudah lihat duit. Kita semuanya kalau sudah lihat duit itu bukan hijau lagi. Kalau hijau masih mending, ini merah tua itu, mata kita itu merah lagi sekarang itu, bukan hijau lagi itu. Maka orang punya iman saja bisa luntur imannya karena lihat uang, apalagi orang bodoh. Wa ammar rajulul karihul mar'ati, sedangkan orang yang mukanya menyeramkan, alladzi indahu nari yahushuha, yang dia itu menarik api. Siapa itu? Fa innahu malikun khazinu jahannam. Dia itu adalah malaikat Malik, penjaga neraka. Kalau penjaga neraka jelas namanya Malik, dalam hadis ini sahih Bukhari ada namanya. Demikian juga dalam Al-Quran ada juga, ya Maliku, wahai Malik, disebutkan namanya itu Malik. Sedangkan malaikat penjaga surga itu siapa? Namanya malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan Al-Quran gak ada, hadis gak ada. Adanya itu dalam hadis dikeluarkan Imam Daruqutni dan hadisnya dhaif. Sehingga sebagian ulama apa? Jaga-jaga, jangan ngomong Ridwan. Kenapa? Dalilnya gak ada. Walaupun masyhur penamanya itu. Tetapi penyebutan nama Ridwan itu tidak ada dalil yang sahih. Kalau malaikat Malik jelas. Wa amar rajulul tawilul ladzi fir raudati, sedangkan orang yang tinggi besar yaitu di taman itu siapa itu? Fa innahu Ibrahim, dia itu adalah Nabi Ibrahim. Ada riwayat juga nanti saya sebutkan. Wa amal wildanul ladzina haulahu, sedangkan orang anak-anak kecil yang jumlahnya banyak di sekitar Nabi Ibrahim itu siapa itu? Maka Rasulullah mengatakan mereka itu adalah fakullu mauludin mata 'alal fitrah. Setiap anak yang mati dalam kondisi fitrahnya. Fitrahnya itu apa? Mati belum balik. Karena semua anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah kan itu, sampai balik. Balik baru ditulis kewajiban dia itu. Setelah itu faqala, akhirnya para sahabat bertanya. Yaitu ba'dul muslimin, para sahabat bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa auladul musyrikin, apakah juga anak-anaknya orang musyrik, orang-orang kafir yang mati sebelum balik kumpul juga di situ?" Maka Rasulullah mengatakan, wa auladul musyrikin, iya, termasuk anak-anaknya orang kafir.
Oleh itu ini hadis ini dipegang sama Imam Nawawi dan banyak para ulama bahwa anaknya orang kafir kalau mati sebelum balik dia punya dua hukum. Yang pertama hukum dunia kayak bapaknya, yaitu apa? Dihukumi kafir, tidak disolatkan, tidak dimandikan, tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Tapi kalau yang kedua hukum akhirat mereka masuk surga. Anak-anak kecil yang meninggal sebelum balik mereka di surga. Ada sebuah riwayat juga saya sebutkan riwayat, tapi di hadis Bukhari nggak ada. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu tadi di taman sama anak kecil itu. Istrinya Nabi Ibrahim namanya Sarah. Istrinya Nabi Ibrahim itu namanya Siti Sarah. Siti itu apa? Kalau saya tanyakan orang-orang Indonesia kan namanya Siti. Siti itu apa sih? Hah? Siti itu apa itu? Siti itu sebenarnya sayyidah. Bahasa Arabnya itu sayyidah. Sayyid kan laki-laki, kalau perempuan kan sayyidah itu. Cuma orang Jawa mungkin ngomong sayyidah susah, jadi Siti wis pokoknya itu. Seperti Asyura jadinya Suro gitu di kita itu. Padahal aslinya Asyura kan gitu. Karena susahnya ngomong kan susah orang Jawa itu ngomong ain kan susah itu. Akhirnya ainnya potong saja dari Suro kan gitu. Jadi Siti itu aslinya sayyidah. Sayyidah Sarah. Ada riwayat Sarah itu dia itu sekarang itu beliau itu di sebuah gunung di surga. Dia itu nyusui anak-anak yang mati dalam kondisi masih menyusui. Jadi bayi-bayi yang mati dalam kondisi dia itu masih nyusu itu. Maka itu dilanjutkan sama Sarah sampai selesai masa nyusunya. Karena nanti ada riwayat ini tak sebutkan masalah air susu. Air ASI itu ada riwayatnya itu. Kemudian selanjutnya Rasulullah mengatakan wa ammal qaumul ladzina kanu syatrun minhum hasanan. Sedangkan orang-orang yang wajahnya itu ada dua, yang sebelahnya baik, yang sebelahnya buruk. Siapa mereka? Fa innahum qaumun khalatu amalan salihan. Orang-orang yang mencampur adukkan amal mereka. Sehingga amal baiknya ya banyak, amal buruknya banyak, pas imbang gitu. Wa akhara sayyi'an tajawazallahu anhum. Akhirnya Allah nanti maafkan mereka. Orang-orang yang timbangannya sama antara jelek dan buruknya itu nanti kalau di hari kiamat itu mereka masuk dalam ashabul a'raf. Bapak ibu-ibu kalau pernah dengar surat namanya surat Al-A'raf. Al-A'raf ini siapa ini? Coba nanti dibaca itu, ceritanya ada di surat itu. Siapa itu? Orang-orang yang pengen masuk surga tapi amalannya belum cukup. Dan dia nggak mau ke neraka jahanam karena takut neraka, padahal dia punya dosa juga itu. Akhirnya dia mau di tengah-tengah sajalah itu. Di tengah-tengah antara surga dan neraka. Akhirnya terakhir Allah maafkan mereka, kemudian mereka itu dimasukkan ke dalam surga. Ini masih ada waktu ya? Sampai jam 6 ya Pak? Batas jam 6 ya, 10 menit lagi lah. Ada riwayat lain saya sebutkan. Kalau yang riwayat Bukhari tidak ada penyebutan tentang orang yang tidak puasa. Tapi yang akan saya sebutkan riwayat yang kedua. Riwayat ini dikeluarkan oleh para ulama, banyak para ulama yang meriwayatkan, disahihkan oleh Syalbani dari sahabatnya. Kalau ini sahabatnya dari Abu Umamah Al-Bahili. Kalau tadi Samurah bin Jundub. Dari Abu Umamah Al-Bahili beliau mengatakan, bainama ana naim, Rasulullah bercerita, ketika saya itu sedang tidur, adani rojulan, datang dua malaikat kepada saya. Fa akhadha bi tab'i, kemudian memegang ini, yaitu ngambil baju saya itu dipegang. Fa ataya bi jabalan wa'ra. Ini ceritanya ada tambahan sedikit, ada beberapa tambahan yang tadi riwayat pertama enggak ada. Rasulullah mengatakan, akhirnya kami itu menuju sebuah gunung yang sangat terjal. Terjal sekali, gunungnya terjal sekali itu. Faqala, maka kedua malaikat mengatakan, is'ad, wahai Muhammad naik kamu itu. Akhirnya Rasulullah mengatakan, inilah utiquhu, wahai malaikat saya enggak bisa terjal seperti ini, enggak bisa saya naik itu. Maka malaikat mengatakan, inna sanusahiluhu laka, akan kami bantu wahai Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad didorong dari bawah. Fasa'atu, akhirnya sampai saya itu naik sampai ke atas. Hatta idza kuntu fi sawa'il jabal, ketika saya sudah di puncaknya gunung itu, idza bi aswatin syadidatin, saya mendengar teriakan, tangisan, rintihan banyak manusia. Jadi suara kayak kumpul manusia, semuanya nangis semua itu. Semuanya mengeluh, semuanya merintih semuanya itu. Maka saya bertanya sama malaikat, ma hadzal aswat? Suara apa ini? Maka malaikat mengatakan, hadza ruwa'u ahlin nar.
kamu mendengar tangisan, teriakan, rintihan penghuni neraka Muhammad. Yang kamu dengar itu tangisan, rintihan para penghuni neraka Jahannam. Famantuliqa bi, akhirnya kami dibawa lagi itu. Coba perhatikan ini perhatikan ini. Fa idza ana biqaumin mu'alliqina bi araqibihim. Akhirnya saya itu melihat kejadian ada orang-orang yang digantung dengan tungkak, ya, bahasanya kita tungkak lah, dengan tungkaknya itu, tungkak kaki. Jadi maksudnya itu apa? Ada orang-orang digantung, kakinya taruh di atas, kepalanya di bawah. Terus nalinya itu kayak apa itu? Nalinya itu dari tungkaknya itu. Jadi kayak kambing, istilah kambing itu kan nanti belakangnya itu kan, belakang kakinya itu kan ditusuk pakai tali kan, diikat kemudian ditarik ke atas kan itu. Demikian juga kita ada itu, tungkak kita itu kan ada kayak gitu juga itu. Nah itu ada orang-orang ditali kakinya, kemudian kakinya ditarik ke atas, kepalanya di bawah. Setelah itu datang malaikat membawa pisau, kemudian dikuliti hidup-hidup. Jadi dikuliti sama malaikat tuh dagingnya itu. Musyaqqaqatun asdaquhum, sampai berlumuran darah, tetesan darah, dan dia masih hidup. Dia nangisnya luar biasa, rintihannya itu. Tasilu asdaquhum daman, sampai akhirnya apa? Bercucuran darah, netes-netes darahnya itu. Qultu man haula, saya bertanya sama malaikat, siapa mereka itu? Maka malaikat mengatakan, alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim. Mereka adalah orang-orang yang tidak puasa sebelum Allah halalkan mereka. Yaitu apa? Orang yang enggak puasa tanpa udzur syar'i, kecuali kalau ada udzur Allah halalkan bagi mereka. Sakit, safar, ini enggak ada udzur sama sekali itu. Maka nanti azabnya seperti itu. Setelah itu Rasulullah mengatakan, "Tsumma untilaqa bi." Akhirnya saya dibawa lagi. Fa idza ana biqaumin ashadda syai'in intifakhan. Saya melihat ada orang-orang yang nafasnya itu baunya luar biasa itu, busuk sekali baunya itu. Yaitu nafasnya dia itu bau sekali itu. Wa antanahu rihan, yaitu bau yang paling busuk saya dapatkan itu. Wa aswa'ahu mandharan, dan juga mukanya muka yang paling jelek yang pernah saya lihat itu. Fakultu man haula, saya bertanya siapa mereka itu? Maka malaikat mengatakan haula'i qatlul kufar. Mereka itu orang-orang kafir yang mati dalam membela agama mereka. Tsumma untilaqa bi fa idza ana biqaumin ashadda syai'in intifakhan. Kemudian saya itu berjalan lagi melewati ada orang-orang yang bau mulutnya lebih bau dari sebelumnya itu. Yaitu bau mulutnya, bau nafasnya itu lebih jelek lagi. Ka'annari, kata Rasulullah itu, ka'annari hahu al-marohid. Sampai nafasnya itu baunya kayak sepiteng gitu. Bau sekali, Masya Allah, baunya luar biasa ini. Nafasnya, keringatnya, baunya luar biasa itu. Akhirnya saya bertanya, man haula, siapa mereka itu? Maka malaikat mengatakan haula izzawani wazunah. Mereka itu adalah laki-laki perempuan yang berzina. Coba ini perhatikan, saya sebutkan kisahnya setelahnya itu. Ini khusus bagi wanita, perhatikan, bagi ibu-ibu. Setelah itu Rasulullah mengatakan itu. Tsumma untilaqa bi fa idza ana binisa'in. Setelah itu saya itu diajak lagi berjalan, saya itu melewati ada wanita-wanita dijejer. Wanita-wanita yang dijejer, tanhashu thadiyahunna alhiyat, dalam kondisi telanjang, wanita dijejer-jejer. Setelah itu datang ular yang giginya tajam sekali itu. Kemudian giginya itu menggigit susu-susu mereka. Susu-susu mereka itu digigiti sama ular itu. Sampai sobek-sobek dan lumuran darah. Qultu ma balu haula, saya tanya, apa yang mereka kerjakan wanita-wanita ini? Maka malaikat mengatakan haula yamna'na auladahunna albanahunna. Mereka itu adalah wanita-wanita yang melarang anaknya untuk minum air ASI-nya. Yaitu wanita-wanita yang dia itu ya para pekerja, wanita-wanita karir. Terkadang apa? Dia punya anak, dia nggak mau ngasih ASI itu karena dia sibuk kerja itu. ASI itu haknya anak. Sehingga siapa yang melarang anak untuk mendapatkan ASI, maka nanti akan makan ular-ular neraka jahanam itu. Kemudian saya lanjutkan, thumma untilaqa bi fa idza ana bi ghilmanin yal'abuna baina nahrain. Setelah itu saya itu berjalan lagi, saya mendapatkan ada anak-anak yang bermain di sungai. Yaitu di dua sungai mereka bermain itu. Saya bertanya, man haula, siapa mereka? Maka dikatakan haula idzararil mu'minin. Mereka itu anak-anak orang mukmin yang meninggal dunia sebelum balik. Saya lanjutkan hadisnya, thumma syarafa bi syarafan. Setelah itu apa? Datang rombongan kepada saya, rombongan datang.
Saya lihat siapa mereka itu rombongan ini. Fa idza ana bi thalathatin yashrabuna min khamrin lahum. Saya melihat ada 3 orang yang duduk sedang minum khamr. Mereka itu sedang asyik ngobrol sambil minum khamr mereka itu. Tapi khamrnya surga dan itu enggak apa-apa itu. Maka itu khamr itu kan kenikmatan surga bukan dunia itu. Maka saya tanya sama mereka, siapa mereka yang sedang minum khamr itu? Maka malaikat mengatakan haula'i Ja'far wa Zaid wa bin Ruwahah. Mereka itu adalah Ja'far, kemudian Zaid bin Harithah, kemudian Abdullah bin Ruwahah, 3 sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma syarafa bi syarafan akhar. Kemudian saya melihat kepada rombongan yang kedua. Ada orang-orang kumpul lagi itu. Maka saya tanya siapa mereka itu? 3 orang lagi itu. Maka malaikat mengatakan hadza Ibrahim, itu adalah Ibrahim, wa Musa wa Isa. Wa hum yang tadhirunaka, dan mereka bertiga itu menunggu engkau ya Rasulullah. Sampai engkau selesaikan kehidupan engkau di dunia, nanti kalau engkau meninggal, nanti engkau akan berjumpa dengan mereka. Ini hadis ini sahih juga disahihkan oleh Syalbani. Jadi kalau kita perhatikan berarti inti pembahasan kita ini berarti orang-orang yang tidak puasa tanpa udzur yang syar'i, dan udzur yang syar'i itu apa? Cuma 5. Udzur yang syar'i itu cuma 5. Sakit, safar, orang tua renta, wanita yang hamil, wanita yang menyusui. Selain itu bukan udzur. Perhatikan, selain itu nggak ada udzur. Orang bertanya, Ustaz, tapi saya kerjanya berat. Saya jadi kuli bangunan, misalkan saya ngaspal jalan, capeknya luar biasa kalau saya puasa itu. Boleh nggak saya itu nggak puasa? Nggak boleh. Kenapa? Karena kerjaan itu bukan udzur. Kerjaan itu bukan udzur. Terus kalau saya puasa saya nggak bisa kerja, cari kerjaan yang lain. Masih banyak kerjaan yang lain kan itu. Cari kerjaan yang lain gitu. Jadi harus kerja. Harus puasa, kecuali kalau dia itu kerjanya luar kota. Kalau kerjaan luar kota boleh. Bolehnya kenapa? Karena safarnya, bukan karena kerjaan dia. Kalau kerjaan dia bukan. Ini sebagai pelajaran juga bagi kita. Intinya persiapkan diri kita. Puasa itu bukan hanya menahan makan dan minum, tapi puasa diri kita dari dosa dan maksiat. Sampai di sini pembahasan kita pas jam 6. Sampai di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah Ta'ala, kalau ada kesalahan murni dari kebodohan saya, dan saya bertaubat, beristighfar kepada Allah dari ucapan yang saya keliru di majelis ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, memberkahi kita di bulan Ramadan, memudahkan kepada kita amal-amal terbaik di bulan Ramadan, dan harapan kita Ramadan berakhir, dosa-dosa kita sudah diampuni sama Allah Ta'ala. Ya, sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.